gak enak banget rasanya. Lu yang waktu tempo hari balik dianterin Mas Hakim kan bareng? Iya bang, gua kecelakaan. Astagfirullahaladzim, kecelakaan? Beneran? Beneran bang, Saku mah udah kagak ada bang. Di situ bang, gua shock banget. Mah, orangnya kayak gimana mah? Orangnya agak hitam orangnya. Masih pakai baju sekolah juga, putih mah putih. Di situ bang, langsung dia kaget. Wah, beneran mah, beneran. Itu ada orangnya. Dilihat begini kan dari dalam kan dibilang, ah nggak ada. Ucok ini cerita sama nyokapnya, mah yang tadi mama lihat tuh udah nggak ada. Maksudnya nggak ada gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Badru Caps Lock. Kali ini sob kita kedatangan lagi nih. Ya betul Bang Asep. Nah beliau mau cerita nih tentang kisah pengalaman horornya waktu dulu beliau masih sekolah 1 SMK. Dan ini kisah baru-baru banget sob ya. Tadi di belakang layar beliau cerita nih dan bikin bulu kaki merinding. Oke langsung aja kita kenalan siapa Bang Asep ini. Halo Bang. Tuh bang. Wah, terima kasih Bang Asep ya udah nyempetin waktunya nih. Setelah gua korek-korek, setelah gua tanya-tanya nih, ada kisah pengalaman lagi nih Bang nih. Ada sih. Nah nih Bang Asep, setelah kemarin cerita tentang masalah joki dulu zaman masih ABG nih Bang. Iya. Gimana perasaan tuh Bang? Sampai sekarang sih kayaknya masih benak sih masih ada, cuman kayaknya udah nggak ini lagi deh. Sekarang lebih Udah enak fokus ya? ke hal yang lain. Iya. Oke, udah enak ya undang-undang dikeluarin Bang ya? Udah. Oke, tahan dulu Bang Asep ya. Oke, siap. Sebelum kita lanjut ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang udah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Selama YouTube ini masih berdiri, donasi akan terus berjalan. Oh ya nih, buat teman-teman yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim cerita ke nomor WhatsApp ini nih. Kuy, kita gibah di sini. Oke, cari posisi rebahan terbaiknya. Bentar batuk dulu. Siapin kopinya, gaskan kita ke Gibah Misteri. Gimana nih Bang Sep, kisah pengalamannya nih Bang? Kisah pengalaman sih baru-baru masuk sekolah ya, 1 SMK gitu. Kalau setiap pulang sekolah tuh kan nongkrongnya di depan tuh. Kalau Cikokol tuh kan emang kompleks sekolahan kan. Oh iya, Cikokol Tangerang itu ya? Iya, Cikokol kan kompleks sekolahan. Jadi dulu setiap baru pulang sekolah tuh nongkrongnya di depannya Pentek kan, sampingnya ada kali tuh. Nongkrong di situ biasalah kita pulang sekolah Banyak ngopi-ngopi. tuh cewek-cewek di situ tuh ya. Iya. Oke. Waktu pertama tuh motor gue Supra masih Supra ya, belum ada Supra X, belum ada Supra Fit gitu, masih Supra. Dulu udah Masih ganteng Supra. banget punya motor itu. Bang. Iya. Dari situ kan baru-baru mulai main-main motor lah istilahnya. Dari duit-duit sekolah, ongkos sekolah kita sisihin sih sedikit gitu kan buat pengen zamanan tekuk stang nih. Oke. Tekuk stang, knalpot. Bahkan kita underbone aja bikin sendiri gitu. Jadi setiap pulang sekolah tuh pasti nongkrong di situ. Ada beberapa orang teman gua tuh nongkrong motor depan dijajarin gitu. Woi, motor lu udah main apa aja nih gini-gini kayak gitu kan. Jadi ada beberapa orang tuh jadi dari beda sekolah, dia nongkrong bareng gitu. Ngopi-ngopi bareng, ngobrol-ngobrol tentang motor gitu. Sampai saat ini kita deket seterusnya kita deket, ngobrol-ngobrol, terus dia punya Tornado. Motor Tornado. Tornado motornya. Hits pada zamannya itu ya. Iya, motornya Tornado. Dari situ dia bilang, "Bang, lu bikin underbone berapa?" "Ah, kagak, gue bikin sendiri. Potong aja, tinggal makainya dibalikin gitu kan." Dari situ kan main-main motor. Jadi setiap mau pulang tuh dia tuh kayak standing lah depan-depan orang naik motor standing kayak gitu. Teman gue ini beda sekolah tuh namanya Sakum. Oh, Sakum. Sakum. Nah, si Sakum ini kok nggak masuk, nggak masuk sekolah gitu. Jadi nggak kelihatan nongkrong lah gitu kan.
Ya udahlah biarin orang kita nggak tahu rumahnya di mana gitu kan, cuman kan karena kita beda sekolahan gitu. Nah teman gue Ucok ini ngomong, Sakum yang itu kan ya yang belakang sekolahan kita gitu ya. Iya, yang kemarin punya motor Tornado tuh. Kalau balik standing mulu depan cewek. Emang pecicilan tuh anak. Udah biarin lah, biarin jadi temen aja. Dia punya motor kan, masih zaman-zamannya motor-motor kalau pulang kebut-kebutan gitu. Iya. Baru-baru kenal motor lah. Singkat waktu, nah siang itu Sakum tuh datang ke baju sekolah. Nah si Sakum itu kan orangnya style terus kan, pengen style terus kan. Jadi anak-anak juga pada dekil apa dia mah style terus, rambut lah. Kalau ada kaca mobil ya ngaca-ngaca kayak gitu. Iya. Orangnya pede abis lah istilahnya. Nah teman gue ini Ucok pakai sweater, dia minjem sweater. Oke. Cok minjem sweater gue mau nganterin cewek pulang nih. Gue lagi nungguin cewek, kira dikasih tuh. Yaudah dipakai nih, jangan lama-lama. Gue mau pulang, ntar domelin sama gue. Baru dibeliin tuh sama gue. Kalau dulu kan kita ngasih barang kayak takut kan. Wah, ntar dibalikin kan, ntar sama gue ngomel-ngomel nih kayak gitu kan. Akhirnya dia nganterin cewek tuh bang. Bang nganterin cewek gitu emang dia nggak mikirin nyawa apa gimana bang nganterin cewek. Baru jalan langsung standing. Pokoknya anak style banget tuh ya. Iya, jadi pengen dilihat sama orang gitu. Iya. Nah, pas sore jam 3 atau jam berapa gitu waktunya gue mau pulang sama anak-anak, dia datang bang. Ditagih lah tuh sweater. Lah sweater gue mana? Kono ketinggalan rumah cewek gue. Marah-marah tuh kan teman gue. Wah gantiin lu, gue nggak mau tahu. Gini ntar gue domain sama gue nih. Sweater baru dibeli soalnya. Udah ntar gue balikin. Pelit banget lu. Yaudah, awas lu ya kalau mau dibalikin. Ngopi dulu dong, ngopi. Gue traktir nih. Lah emang mana lu? Traktir tumben amat lu. Mau traktir gua kayak punya duit aja. Punya gua. Anggap aja kenang-kenangan gua nih traktir lu gitu. Kata dia gitu. Kenang-kenangan. Iya. Singkat waktu pesan kopi tuh. Pesan kopi biasa, kita ngopi-ngopi biasa. Kata saya, awas kopi lu tuh beda warna. Ini coklat, ini hitam, ntar dituker lagi. Sakum kan jahil. Ah bisa aja lu Den. Ah lu mah jahil, kunci motor tuh kantongin. Kantongin tuh anak-anak. Motor emang orangnya jahil bang. Terus biasalah kita ngopi-ngopi biasa, udah mau maghrib kita pulang. Nah dia pas balik ada temennya datang. Gua nggak kenal itu siapa temennya. Kum lu mau mana? Balik bareng dong. Ya udah yuk bareng. Nah nggak lama ada orang lewat lah bawa motor geber-geber kan. Wah ntar juga gue balap tuh orang, tenang aja gitu. Nah dia balik sama temennya bang. Sama temennya itu, gue nggak kenal temennya itu siapa gitu. Singkat waktu, kita nggak lihat dia udah beberapa hari bang. Kita kan nongkrong ada 3 tempat tuh, Yupentek, terus Cibodas, sama di dalam Gang Irmas, Cikokol. Nah Ucok ini rumahnya di Irmas, Gang Irmas, Cikokol. Kita nongkrong di Gang Irmas. Nggak lama dia datang bang, si Sakum ini datang dengan keadaan muka pucat, dia bilang sakit. Oke. Jam berapa itu pas dia datang gitu? Mau sore kayaknya sebelum maghrib. Sebelum maghrib dia datang, mukanya udah pucat. Woi Den, anterin gue yuk. Kemana? Ke rumah sakit. Oh ya udah. Dia mau rumah sakit mana? Pamulang aja, sekalian mau balik soalnya nanti gue anterin ke depannya aja. Oh ya udah. Gue anterin tuh. Sakum-sakum ini gue anterin ke rumah sakit. Udah dari balik rumah sakit, gue anterin, gue balik lagi dong. Nongkrong di Irmas sama teman gue juga. Biasa, nggak ada masalah nongkrong biasa kayak gitu. Nongkrong cuma ngeliatin motor, ngomongin motor kayak gitu aja. Tuh besokannya kita kan beraktivitas kayak semula lah, sekolah biasa. Balik nongkrong lagi depan Yupentek. Setiap hari tuh kayak gitu. Iya, nongkrong. Setiap hari nongkrong, pulang sekolah nongkrong, pulang sekolah nongkrong. Nah dia nggak ada. Pikiran wah dia bolos beda tongkrongan kali ini. Ya udahlah biarin, kita nggak diajak-ajak, besok dia jangan diajak, kita nongkrong pindah. Gitu. Ya udah teman gua ngajak ke bengkel tuh. Ke bengkel yuk. Bengkel mana? Dekat rumah gua ada abang-abangan gua nih. Dia mau jual karburator tuh. Buat di motor. Ya udah, ngutang aja ngutang gua gituin kan. Ya nggak balik kasih lah. Ya udah kita PT-PT beli karburator, ntar kita balap-balapan aja berapa kayak gitu. Iya. Nah singkat waktu gue ke rumah dia tuh bang, Ucok-Ucok ini.
Nah diajak ke bengkelnya, dipasangin lah tuh karburator motor gua, dipasangin. Nggak lama Sakum datang lagi. Lihat nih bocah baru datang, kita gituin kan. Kata Sakum, mana aja lu, kagak masuk mau bolos di mana? Kagak bolos gua lagi sakit, dada gua sakit. Wah, dada lu sakit, masih muda dada sakit, gituin kan sama anak-anak kan. Nongkrong ngopi biasa bang, nongkrong biasa gitu. Akhirnya dia mau pulang, tapi minta anterinnya ke rumah sakit lagi. Oh. Nah dianterin lah masih ucok gini temen gua, dianterin ke rumah sakit. Tapi tetep nganterinnya cuma nyampe depan, nggak nyampe dalam. Iya. Nyampe depan, balik lagi, udah nongkrong biasa lagi aja, nongkrong biasa. Terus masalah motor, besoknya aktivitas lagi tentang sekolah biasa aja kayak gitu, setiap hari nongkrong kayak gitu. Dulu kan zamannya jarang punya handphone bang, kita mau callingan sama temen juga susah gitu kan. Makanya feeling. Ya. Iya, Kita datang ke rumahnya kalau nggak ada orangnya kan tetap kita balik lagi gitu. Tapi kita pasti tahu dia tongkrongan di mana gitu. Nah singkat waktu, gue malam nongkrong bang di Cibodas. Cibodas mana nih? Cibodas Tangerang sini. Oh iya. Cibodas. Nongkrong di Cibodas ke rumah temen gue namanya Tony. Ke rumah temen gue. Nah Ucok itu belum datang bang. Gue nongkrong di situ. Beberapa jam kemudian Sakum ini datang ke situ. Sakum, lu datang ke sini? Iya nyariin anak-anak kagak ada. Lah motor lu mana? Kagak ada, motor gue rusak. Gitu bilangnya. Anterin gue yuk. Ya ntar dulu lah, baru juga dateng lu. Ngopi aja dulu. Gak enak badan gue. Ih muka lu pucet banget. Akhirnya dibikinin teh manis tuh temen gue Tony ini. Dibikinin teh manis. Bikin manis. Tuh minum dulu tuh teh manisnya. Biar agak segeran, muka lu pucet kelayaban mulu lu. Digituin kan. Nah temen gue kan Tony ini kan bisa dibilang umurnya lebih di atas gue lah ya. Gue manggil dia abang juga. Bang, anterin tuh Sakum. Ih, males lu aja yang sekali nanti pulang. Ya udah, lu minum dulu tuh tehnya. Gue gituin kan. Diminum sama dia, diminum. Cuma keadaan emang muka pucet. Pucet banget ya? Pucet, dibilang sakit katanya. Terus nggak lama, sekitar 1 jaman lah. Jam 8:30 kalau nggak salah. Jam 8:30 gue anterin ke Pamulang. Jam 8:30 gue anterin ke Pamulang, ke rumah sakit. Gue balik lagi bang ke Cibodas. Selang waktu 5 menit, temen gue yang sucok ini orang Irmas datang ke Cibodas. Bawa motor juga. Den, lu ada di sini? Baru balik gue nganterin Sakum. Ah, lu bercanda aja nganterin Sakum. Lah, beneran baru gue duduk. Baru paling 10 menit, 5 menit lah gue nganterin si Sakum. Lah tadi gue 7:30 nganterin si Sakum ke rumah sakit. Sedangkan dia aja 7:30 di situ sama gue bang. Iya. Gue di situ cuman selang waktu sejam gue anterin, dia minum teh manis dulu. Akhirnya si Ucok ini, lu jangan bercanda, tadi 7:30 gue anterin ke rumah sakit. Bener lu? Beneran. Nah di situ gue udah mulai, ini ada yang gak beres nih kayaknya. Bohong kali lu. Gue pikirnya gue bohong aja. Bohong kali lu. Biasa aja nggak gue ambil pusing. Akhirnya udah malam gitu, habis ngopi-ngopi biasa, gue balik bang ke rumah. Nah malam kita biasa aktivitas nongkrong di Irmas kayak gitu. Nggak lama dia datang lagi gitu. Lah, Kum, apaan? Motor lu mana? Motor gua hancur. Hancur kenapa lu? Hancur aja udah jelek mesinnya gitu. Jelek mesinnya. Nggak lama, udah selang sejam atau 2 jam gitu ya. Dia ngajakin minum bang. Enggak. Gue besok sekolah, mulut gue bau udah main guru nanti. Kagak lah nyampe besok mah. Agak mau, udah ngopi aja. Gue mau bikin teh pahit aja dong. Gue kalau minum yang manis dada gue sakit banget begitu. Terus sama si Ucok diginin. Nih balik gue nganterin ke rumah sakit lagi nggak nih? Iya, anterin gue ke rumah sakit. Lu perasaan pulang ke rumah sakit lu mau bikin rumah di situ ya? Gue lagi gak enak badan, gue harus kontrol tiap hari. Sakit apaan lu kontrol tiap hari? Pada nyokap di situ, gitu. Nyokap gue udah nungguin kalau jam segini, gue waktunya kontrol nih. Udah dianterin lah tuh sama Ucok. Jadi nyokap juga dia nggak tahu nyokap yang mana. Pokoknya dianterin nyampe depan, dia langsung masuk bang. Nyampe depan dia langsung masuk. Langsung masuk kayak begitu aja, udah kayak ada yang nunggu gitu.
Nah akhirnya si Ucok tuh balik, nyampe lagi. Den, apaan? Gue bingung si Sakum sakit apa ya? Emang apa? Dia bilang dadanya sakit. Tapi pas dia meluk gua, biasalah gua bobo kenceng-kenceng kan, dia meluk gua tapi badannya dingin. Meriang kali. Ya kali ya. Kira singkat waktu besok kita aktivitas biasa bang. Sekolah, aktivitas biasa sekolah. Pas malam kita nongkrong di Cibodas, kalau nggak salah kita nongkrong di Cibodas sama Ucok. Selang sejam atau 2 jam kejadian seperti yang pertama bang, dia datang. Oke. Nongkrong bentaran, minum teh juga, diminta anterin lagi ke rumah sakit. Lu sehari berapa kali sih ke rumah sakit? Digituin sama Ucok. Gue sampai pegel nganterinnya. Enggak, emang begini gua. Dada gua sakit belum sembuh. Ya udah anterin aja Kum, Cok, anterin aja Cok. Nanti orang mati di sini ribet nih. Kata gua gitu. Gua ledekin mati di sini ribet nih. Dia ngatin gua kayaknya sinis banget. Kenapa lu Kum ngatin gua sinis banget? Bercanda kali. Gitu doang, dia nggak ngomong apa-apa. Yaudah Cok anterin Cok, kasihan Cok, kita nggak punya teman kayak gini lagi gitu. Kita gituin aja bang. Singkat waktu kita jalan tuh, ayolah gue ikut lah. Kita ikut 2 motor, dia dibonceng, gue sendirian ngikutin di belakang. Pas nyampe rumah sakit, udah ya sampai sini, ya udah kita jalan sebentaran, nungguin di jalan doang. Kita naruh motor di luar, saking gak percaya ini orang ngapain sih di dalam. Kita ikutin nyampe dalam bang, kita buntutin ke belakang. Di situ bener-bener kaget, shock gua. Gue ikutin dia masuk ke ruangan kamar. Biasa bang, buka pintu. Gue masuk dalam kamar itu, akhirnya wah ayo kita masuk ke itu, siapa yang sakit sih? Masa ke rumah sakit dia langsung masuk kamar. Pas gue masuk ke ruangan, ternyata yang di dalam kamar itu temen yang dibonceng sama dia pulang itu bang. Oh iya. Iya. Masih dia berdua itu, anak rumahan itu. Iya, yang udah beberapa hari itu. Nah ternyata, lu Sakum mana? Lah Sakum, emang lu kagak tahu bang? Kagak tahu gimana maksudnya? Lu kenapa ini? Gua kaget kan, sok, lu kenapa? Lu yang waktu tempo hari balik dianterin sama Sakum kan bareng? Iya bang, gua kecelakaan. Astagfirullahaladzim, kecelakaan? Beneran? Beneran bang, Sakum udah kagak ada bang. Di situ bang, gua shock banget. Jadi pas dia balik berdua itu dia kecelakaan. Lu beneran? Barusan gua nganterin Sakum ke sini, bang. Udah 3 hari bang. Saya di sini aja udah berapa hari kecelakaan. Maksudnya beneran lu? Beneran bang. Ngapain bohong? Lah terus yang tiap hari gua anterin ke sini siapa? Lu ngada-ngada doang bang. Lah beneran, gua barusan aja nganterin Sakum ke sini sama Ucok. Ya kan Cok? Iya makanya gua penasaran, gua ikutin dia masuk ke sini. Dia kaget tuh bang, masuk ke sini. Beneran masuk ke sini. Itu kondisi temennya ini tangan udah lihat ke sono bang patah, udah ditutup gitu, kaki patah, gitu. Muka udah pada bungsrut lah gitu istilahnya. Iya. Lah, lu beneran nggak nih kayak begini? Beneran. Buset, langsung di situ muka gua pucet bang, muka Ucok juga pucet. Dan terus yang barusan kita anterin itu siapa? Ya gua kagak tahu. Itu berhari-hari bang. Ternyata dia di situ tuh udah 3 hari di rumah sakit. Oh, setelah dia kecelakaan berdua itu. Iya, udah 3 hari. Di situ gue bener-bener shock, kaget. Pantesan nih anak kok sering kesini banget, dia bilang. Akhirnya pas dari situ ada kan sebelahnya kan ada pasien juga kan, ada suster juga, pasien nanya kan, Sus, ini pasien yang sebelah udah berapa hari ya? Udah mau 4 hari pak sama sekarang. Mau 4 hari? Nah di situ gue kaget teman-teman gue. Itu gue langsung telan ludah, ya udah nggak ada ludahnya bang. Gue kaget, saking kagetnya. Itu yang barusan gue anterin siapa gitu. Di situ gue langsung, terus gimana kejadiannya awalnya? Gue nggak tahu bang. Pokoknya ada cowok sama cewek pasangan tuh, anak sekolah biasa, kebut-kebutan. Dia kebut-kebutan juga bang, Sakum. Ngebut gitu. Ngikut kebut-kebutan. Iya. Pas udah dempet, ayo balapan nih, motor gue baru ganti karburator nih, ayo balapan, begitu. Nah, di standing lah kata temennya ini. Akhirnya motor itu yang bawa pasangan tuh, yang bawa cewek tuh kenceng juga bang, disusul lagi kenceng. Dia nyelip-nyelip begini, akhirnya mobil truk lagi berhenti ditabrak. Nah ternyata dia bilang ini temennya ini, gue mental bang. Gue masih inget ngeliat dia tuh
nyangkut di belakang tuh sama motornya bang. Aduh. Nancep di belakang gitu, tek, Iya. nancep. Jadi kakinya udah ke stang motor kan udah begini kan, jadi dempet sama kaki nih stang motor. Jadi dia tiduran di jok begitu. Oh. Nah dadanya ini kena kayak belakangnya mobil lah, nyangkut di belakang mobil dadanya ini. Innalillahi. Makanya dia pas sering gua anterin tuh dibilang dadanya sakit. Ternyata itu. Nah dari situ dia bilang gue baru ingetnya segitu doang bang. Udah nggak tahu lagi. Tiba-tiba gue sadar di rumah sakit. Lah terus barusan si Saku masuk ke sini kemana? Kagak ada. Ya gue nggak tahu bang. Itu lu yang ngeliatnya gimana? Iya, iya. Lah gue masuk ngeliat ke sini. Tapi lu tahu rumahnya Sakum? Tahu bang. Nah akhirnya balik tuh bang gue Cibodas. Iya. Akhirnya gue sama Ucok balik ke Cibodas bilang Tony, Ton, Sakum udah meninggal. Meninggal gimana? Barusan lu anterin ke rumah sakit. Ternyata itu arwahnya, setannya. Gue gituin bang, setannya. Masa setan bisa ngopi, bisa minum teh? Ya kan kita nggak tahu, ya kan? Lu tahu dari mana? Lu tahu nggak tempo hari Sakum tuh pulang berdua sama temennya minta anterin. Temennya itu sama Sakum. Nah kejadiannya di situ. Lu tahu Sakum meninggal dari mana? Ya gue ikutin, gue penasaran ini dia sakit apa sih tiap hari ke rumah sakit. Nah akhirnya pas gue dateng, gue temuin sama Ucok, masuknya ke ruangan, gue masukin ternyata itu temen yang minta anterin ke Sakum. Ada di rumah sakit, lagi dirawat, udah 4 hari. Tony ini kaget dong, buset. Lu mandi-mandi kembang lu, digituin sama temen gue mandi kembang lu. Emang apa? Habis bonceng setan lu, atau motor lu, kecelakaan lu. Bilang begitu. Yang pasti itu sosok yang nyerupain ya, bukan si Iya, arwahnya sosoknya yang nyerupain. Terus? Nah akhirnya pas dari situ anak-anak pada kaget dong. Udah, terus gimana nih gini? Wah, gua nggak tahu. Gua juga nggak tahu rumahnya. Mau datang juga gua nggak tahu rumahnya. Yang tahu temennya itu yang lagi di rumah sakit. Tahu dibilang rumahnya. Pas kebesokannya kita datang tuh jenguk dia. Iya, iya. Lu balik kapan? Gak tahu, belum disuruh sih. Katanya masih besok balik. Berarti lu di sini udah berapa hari? 6 hari bang. Tapi besok lu balik beneran. Balik. Nah, si Ucok ini kan dia punya telepon tuh, punya handphone. Cuman dia doang yang punya handphone, gua nggak punya. Lu punya handphone nggak? Punya bang, cuman hancur. Tapi ada sih nomor nyokap. Ya udah, gua minta nomor nyokap lu aja. Jadi ntar kalau lu udah pulang, lu SMS aja pakai nomor nyokap ke gua. Nanti gua datang ke sini. Iya, iya. Oh ya udah, di SMS. Ya udah nanti gue SMS. Gue mau tahu rumahnya, gitu kan. Udah tuh singkat waktu, balik lah tuh. Gue balik. Biasa ngumpul-ngumpul lah. Ngumpul-ngumpul balik sama anak-anak. Udah nongkrong di rumah gue aja. Nah akhirnya gue nongkrong di rumah Ucok. Di Irmas. Di rumah Ucok, di Irmas sama Tony. Gue bertiga. Emang gue tuh kemana-mana sering bertiga bang. Gue masih gak nyangka ini beneran apa kagak sih yang kemarin gue anterin tuh siapa. Iya, tapi yang lu lihat bener tuh kayak manusia gitu. Bener manusia bang. Nah pas di situ gue flashback lagi, gue tanya mau Cok lu inget nggak waktu gue nganterin Sakum dari Cibodas nggak lama lu dateng nganterin dia juga. Iya, gue kira itu lu bohongan. Oh beneran, masa Sakum ada 2? Iya. Gue gituin kan, masa Sakum ada 2, gue nganterin lu nganterin. Serang berapa menit doang, kan jaraknya jauh bang dari Cikokol ke Pamulang. Iya, iya. Terus ke Cibodas. Nah pas gua udah nongkrong di Irmas ini, ada temennya Ucok ini ngeliat katanya sih disangkanya gua ngomong sendiri. Lu ngomong sendiri gimana maksudnya? Iya, temennya Ucok kan dateng nih. Oke. Temennya Ucok dateng. Lu kenapa bang? Kenapa apanya maksudnya? Pas kemarin ada temen lu, tuh temen lu ngomong sendiri. Lah ngomong sendiri gimana? Orang gua bertiga, gua Ucok sama Sakum, temen gua. Lu berdua bang. Berdua apanya? Gua bertiga. Oh, jadi dia ngeliatnya lu berdua doang. Ngeliatnya berdua. Padahal lu bertiga sama Bertiga. Gua sama almarhum. Disangkanya gua ngomong sendiri. Iya, iya, iya. Di situ tuh gua udah mulai. Gua belum ngomong sama Cok. Aduh, gua merinding banget badan gua nih ceritain kayak beginian. Yaudah, ntar nunggu SMS aja dari temannya si Sakum tuh. Nanti kita datang ke rumahnya. Gua kagak percaya. Iya, iya. Dia bilang gitu. Singkat waktu, besok kita sekolah biasa, nongkrong biasa. Akhirnya ada SMS tuh. Kata dokter gue boleh pulang jam 4 sore. Nah akhirnya kita jam 3 udah di sono.
Di mana nih? Di rumah sakit. Oh, iya. Nungguin dia. Kita ikutin dari belakang sampai rumahnya. Ternyata rumahnya itu beda RT sih, cuman nggak terlalu jauh, beda 7 rumah 8 rumah lah gitu. Yang mana rumahnya Sakum? Beda di belakang bang, beda 7 rumah lah paling deket sih. Tapi lu bisa jalan kan? Kagak bisa, nggak bisa jalan gua. Oh ya udah. Akhirnya kan ada saudaranya, bang emang mau kemana? Rumah Sakum bang, almarhum. Lah emang bener udah meninggal bang? Lah beneran bang meninggal. Ini berdua sama dia. Cuman dia mah selamat, masih diselamatin. Waduh, ya udah bang, rumahnya yang mana ya bang? Pengen ketemu orang tuanya. Udah akhirnya dianterin bang ke rumahnya. Bener bang, masih ada kayak abis bekas talilan, karpet masih digelar, terus bangku masih pada di luar kayak gitu kan. Jadi tempat-tempat posisi orang-orang banyak lah gitu. Nanya, Bu, maaf, ini emang rumah almarhum Sakum? Iya, emang kenapa? Teman sekolahnya ya? Enggak Bu, teman mainnya. Cuman saya baru dapat info, katanya Sakum meninggal. Oh, sama si Ardi. Iya Bu, temen yang kecelakaan juga kan temennya. Oh itu namanya Ardi. Iya, emang nggak kenal? Nggak kenal Bu. Saya pas waktu si Ardi ini minta antar si Sakum, saya nggak tahu itu siapa. Saya nggak kenal muka doang. Oh ternyata namanya Ardi. Iya emang dia kadang-kadang berdua kalau malam sama dia berdua mainnya. Dari situ gue nanya sama orang tuanya, Bu emang kecelakaan bener Bu? Iya kecelakaan. Ya mungkin udah beberapa hari, mungkin raut wajahnya masih ada lebam-lebam ya, matanya masih kayak gitu. Ngobrol-ngobrol sebentar tentang Sakum kecelakaan. Terus motornya itu masih kalau nggak salah masih di Polsek Pamulang kalau nggak salah. Oke. Motornya belum diambil. Rencana sih katanya selang 2 hari atau 3 hari ngurus baru diambil. Karena motornya nggak ada STNK-nya bang. Posisi motornya sih kata saudaranya udah ngelengkuk gitu bang posisinya. Bener apa yang diceritain sama si Ardi ini bener. Posisinya stang tuh udah nempel di paha dia, ini dadanya kecepit belakang truk gitu begitu bang. Aduh. Ngilu Iya, bener posisinya. Makanya kenapa dia sering gua anterin ke rumah sakit, dia bilang selalu sakit dadanya. Singkat waktu malam itu kan gua pada bubar tuh, habis cerita gitu gua bubar. Malamnya dia istirahat. Ucoknya ini cerita sama gua pas besokannya. Gua semalam istirahat. Gua mimpi dia gedor-gedor rumah gua. Mimpi digedor-gedor rumahnya, pas dia bangun bener digedor-gedor bang. Jadi nyata digedor-gedor. Terus gimana? Lu ngeliat dia gimana? Gua dari kaca doang. Dia jalannya bungkuk begini. Keadaannya gimana? Dadanya ngelempot ke dalam gitu bang. Bengkuk begini tuh. Dadanya ngelempot ke dalam. Terus ini udah gimana sih, belah gitu bang. Ini belah. Dadanya ngelempot ke dalam gitu. Karena kan di posisinya tiduran begini bang. Dia tiduran di motor. Ininya kegencet gitu. Aduh. Dia bilang gitu. Terus lu yakin lu begitu? Ya demi Allah gue yakin. Dia begitu bentuknya. Akhirnya lu bukain pintu nggak? Ngapain gue bukain pintu? Gue tidur sama nyokap gue. Kagak bisa kamar, gue tidur sama nyokap gue. Pas dia cerita begitu, wah terus gimana nih, gue takut disamperin lagi sama dia. Wah udah nggak bakalan. Akhirnya anak-anak Tony, yuk coba yuk kita main ke rumah nyokapnya yuk. Kita main ke rumah nyokapnya, ntar habis itu kita ke makam. Nah singkat waktu kita ke rumah nyokapnya, itu udah ada bang motornya di rumahnya. Motor siapa? Motornya almarhum ini udah diurus sama keluarganya, udah ada di rumah. Dari polsek itu ya udah diambil. Itu bentuk motornya udah kagak berbentuk motor bang. Udah hancur kali. Udah begini. Jadi stangnya itu ada di jok. Pala stangnya itu udah di jok. Iya. Akhirnya singkat waktu kita ke makam. Biasalah baca Al-Fatihah buat dia gitu kan. Udah balik ngobrol-ngobrol, kita ke rumah Ardi. Masih penasaran juga kan awal ceritanya gimana gitu kan. Kita nanya juga kan kata Ardi, yang kemarin gue ceritain bang kayak gitu. Tapi Ucok masih digedor-gedor nih sama almarhum. Ya bang, jangankan lu, gue aja didatengin. Si Ardi ini? Si Ardi ini. Gimana tuh kalau dia tuh? Si Ardi ini, bener lu datengin bang gue. Lagi tidur. Kenapa emang datengin? Dia ngejengukin gue. Iya. Dia nanya kabar gue gimana. Dia minta maaf. Maafnya cuma gara-gara kekonyolan gue lu sampai kayak gini. Gue nggak melek-melek bang. Gue merem aja, gue ngeliat dia kayak begitu. Gimana? Ya kayak begitu bang. Kayak awalnya gimana? Bisa serem amat. Lu beneran bang. Dia bilang, gue lagi tidurnya didatengin.
Habis itu gue teriak-teriak, gue kagak kuat ngeliat dia. Gitu. Didatengin. Iya, iya. Jadi istilahnya selama ini dia di rumah sakit tuh dia cerita emang kayak biasa kan kalau di rumah sakit kan hordeng disekat-sekat tuh. Iya. Dia kadang belum tidur tuh hordeng kadang kebuka sendiri. Itu yang dia alami. Nah, mungkin yang sering gua anterin itu Sakum ini lagi gua nggak tahu, gua anterin dia emang ke situ terus. Ternyata jengukin dia. Iya. Dia minta maaf kayak gitu. Akhirnya udah dari dalam hati juga kan gua ngomong, ya udahlah Kum, kalau emang gue punya salah gue minta maaf aja kayak gitu. Nah sama Ucok ini masih ketakutan. Cok, lu kenapa muka lu kayak gitu? Gue ngeri didatengin lagi. Ya udah sih santai aja. Lu ke Pak Ustadz Pak Ustadz gue gitu kan. Ngapain minta air biar lu nggak didatengin lagi sama dia? Ada aja lu. Ya udah sono bilang ke mama lu gitu. Enggak, ntar gue diomelin mama gue minta buyutan buat apaan. Iya, iya. Akhirnya singkat waktu ya udahlah, yuk balik yuk. Balik nongkrong lah gue di Cibodas. Pas gue di Cibodas tuh gue ngopi-ngopi bang biasa. Ngopi-ngopi biasa sama Tony, sama Ucok, gue bertiga tuh. Emang biasa kan nongkrong bertiga terus. Beli rokok dong, gue pengen ngerokok nih. Rokok gue habis lagi. Udah nih ntar gue beli rokok, kata Tony gitu. Ya udah beli rokok. Habis kita ngobrol-ngobrol ngerokok begitu, ada orang lewat. Orang berempat dibikinin kopi 3. Parah lu Ton. Tony bengong kan. Bengong. 4. Siapa yang berempat ya? Wah mabok kali begitu ngiranya. Gue mah mikirnya udah pasti. Iya, iya. Udah feeling. Ini masalahnya orang yang gak kenal bilang nongkrong berempat bikinin kopi 3 gitu. Gue culak-culak kayak begini aja bang. Kagak ada tapi itu orang ngeliatnya gimana sih gitu kan. Dia bilang nongkrongnya berempat tapi dibikinin kopi 3 gitu. Ton, udah bikinin teh manis 1. Lah buat siapa lo? Udah tadi orang ngeliatin berempat, lu bikin bertiga kali ada. Begitu. Lu bikinin tuh? Iya, bikinin aja Ton. Gua gituin. Iya bikinin aja. Dibikinin tuh teh manis. Jadi ini kopi bertiga, ini teh manis 1. Jadi seolah-olah tuh nongkrong berempat. Gua geser bang, jadi nongkrong berempat lah begitu istilahnya. Biasa aja. Nah nggak lama lagi tuh orang itu lewat lagi. Nah begitu dong. Ada temen 3 dibikinin 3 sama yang punya rumahnya, yang satunya nggak dibikin. Nah begitu dibikinin 4. Bengong lagi gua. Nih, iya bang, gitu aja kan. Iya bang, udah dibikinin. Dari pas habis dia jalan begitu udah dibikinin gitu tuh teh manis tumpah bang. Teh manis tumpah. Oke. Udah dari situ udah mulai nggak beres nih. Udahlah baliklah. Udah gua kagak mau dah. Kalau kayak gini, apaan sih nih kayak gini. Pas mau balik kunci motor gua kagak ada bang. Kan digeletakin semua di meja kunci motor. Kunci motor gua kagak ada. Nah dari situ udah gue yakin yang jahil siapa lagi kalau bukan dia gitu. Dari situ gue ngomong dalam hati, Kum gue mau pulang. Kalau emang lu ada di sini udah. Kunci motornya mana? Gue nggak tahu. Gue mau pulang, gue nggak bisa pulang kalau nggak ada kunci motor. Ton, kunci motor gue mana Ton? Lah gue nggak tahu. Kan tadi di meja. Ya kagak ada kunci motor gue. Ya udah, Cok, gue balik anterin aja Cok lah. Kunci motor gue kagak ada yang nyumputin. Motor gue titip dong di rumah Tony. Gue balik dianterin sama dia. Pas gue balik dianterin sama dia, udah tuh gue mandi biasa, mandilah, mau tidur mandi biasa. Akhirnya gue tidur tuh kunci motor ada di kasur bang. Ada di kasur Kunci motor. Lalu pulangnya gimana? Nah gue kan dianterin sama Ucok. Oke. Dianterin sama Ucok gue pulang. Nah motor kan gue titip di rumah Tony. Nah itu kunci motor ada di kasur. Gue nggak tahu tuh kunci motor gimana tadinya. Akhirnya gue minjem handphone kakak gue kan. Gue telepon Ucok. Cok, kunci motor ada di rumah gue Cok. Lah lu yang bener lu? Iya Cok. Lah motor ada di rumah Tony. Justru itu gue nggak tahu. Kunci motor ada di rumah gue. Pas gue habis mandi kunci motor udah di kasur. Dari situ wah udah nggak salah nih. Almarhum nih yang kerja kayak gini. Gue masih begitu ya Cok. Emang gue punya salah apa ya? Lalu kali bilang ntar mati lu ke dia awalnya. Ya kan gue nggak tahu, gue kan bercanda. Ya kan dia mau orangnya jahil. Udahlah, gue gak usah ngomongin dia lagi. Ntar sampo gue habis nih, gue gitu nih. Kira udah gue tidur. Udah tuh kunci motor ada di rumah gue, motornya di rumah Tony. Gue tinggalin karena kan pas gue mau balik nggak ada kunci motornya. Singkat waktu besok gue sekolah ngongkos kan.
Berangkat sekolah ngongkos. Kunci motor udah gue kantongin. Buat gue nanti gue balik gue ambil ke rumah Tony. Nah Ucok ini cerita. Den. Apaan? Ih semalam gue digedor-gedor sama Ucok. Sama Sakum. Ah beneran loh? Beneran gue digedor sama Sakum. Ngapain? Kagak tahu. Gue liat di kaca Sakum. Ih gue takut banget. Tapi posisi masih begitu bentuknya. Beneran begitu bentuknya. Ini dada ngelempot bang. Aduh. Ini orang, maksudnya gue itu bingung gitu. Ini orang kenapa sih? Salahnya apa sih? Iya. Terus dia gedor-gedor gimana maksudnya? Nggak tahu, gue gedor doang. Cok, begitu doang. Serem ya. Iya. Pas dibuka, Sakum almarhum lagi nunduk aja. Udah tuh, dia cerita begitu doang. Akhirnya gue nongkrong biasa lah, kayak gitu ngopi-ngopi. Itu pada bengong aja bang nongkrong. Iya. Nongkrong tuh bertiga pada bengong aja. Gue ngomong, daripada bengong, ngobrol-ngobrol apa kek? Kagak, gue masih takut gue sama Sakum. Kenapa ya gue ya? Lah kagak tahu gue juga. Udah pesen kopi aja lah, ngopi-ngopi, nambah lagi. Waduh, nambah lagi, ngapain ngopi-ngopi terus? Udah kan, akhirnya udah lu nginep rumah gue ntar malam, mau ngeluh? Kan besok libur. Ya udah gue nginep rumah lu dah, ajak Tony ya. Ya udah, Ton lu nginep rumah ini ya. Ya udah, gue ke rumah lu dulu ke Cibodas ngambil motor. Gue ke rumah dia dong ngambil motor, diganti baju. Motor udah gue bawa ke rumah Ucok, gue nginep di situ. Dia kan punya nomor empok gue ngabarin ke empok gue. Teh, ada nginep di rumah Ucok. Oh ya udah nginep. Gue masih bagi besok sekolah, gue nginep di situ akhirnya. Singkat waktu, gue malam ngopi tuh bang jam 8. Sekitar jam 8-an gue ngopi depan rumah dia. Kan depan rumah dia kalau nggak salah kebun, masih kebun tuh, kebun pisang. Ngopi tuh bertiga, ngobrol-ngobrol biasa aja. Nah nyokapnya ini keluar. Cok, apaan mah? Bikinin lagi satu lagi. Oh, 1 menit 3 dibikinin 2. Akhirnya ditanya, mah orangnya kayak gimana mah? Orangnya agak hitam. Agak hitam orangnya. Masih pakai baju sekolah juga, putih sama putih. Di situ bang, langsung dia kaget. Wah, beneran mah, beneran. Itu ada orangnya. Dilihat begini kan dari dalam kan dibilang, nggak ada. Begitu. Ada itu bikinnya satu lagi, kasihan masa dibikinin 2 doang gitu kan. Akhirnya dibikinin tuh sama dia teh manis. Biasanya kan dia sukanya teh manis. Iya. Dibikinin teh manis sama dia. Habis itu selang, terus gimana nih? Ya udahlah, Kum. Lu nggak usah kayak gitu, anak-anak ngomong kayak gitu. Nggak usah kayak gitu, udah beda alam, lu masing-masing aja. Ngapain sih lu? Kita udah kagak temenan lagi, begitu beda alam. Ucok ngomong gitu. Singkat waktu udah tuh kopi, udah habis, teh juga kagak dihabisin kan, kagak ada yang minum bang. Iya, Dibuang lah tuh teh, dibuang airnya. Akhirnya diberesin, kita masuk kamar tidur tuh. Nggak lama ada manggil-manggil Ucok bang. Kita juga semua sama Tony tuh ngedenger. Cok dari jendela kamar. Langsung dibangunin kan. Wih, Den lu udah nggak suara? Mama lu kali, apa bapak lu manggil, coba keluar dulu. Dari jendela, dari luar. Kagak, gua kagak mau, gua takut dah. Nah akhirnya pas lagi dibuka jendelanya sama Tony, diintip, itu almarhum bang. Almarhum. Nunduk aja. Nih, jadi pada, woi almarhum, udah akhirnya pada keluar. Pintu kamar, keluar di depan TV, di ruang tamu ngumpul pada di situ. Nyokapnya marah-marah, jangan pada berisik apa nginepnya. Langsung tuh Ucok ini cerita sama nyokapnya. Mah, yang tadi mama lihat tuh udah nggak ada. Maksudnya nggak ada gimana? Udah meninggal mah dari berapa minggu yang lalu. Astagfirullahaladzim. Tapi itu emang siapa? Temen nongkrong. Tadi dia ada mah ngetok-ngetok. Emang lu punya salah apa? Nggak punya salah apa-apa mah. Tuh dari situ nyokapnya langsung, ya Allah. Gini kasihan lah dibilang gini. Wah udahlah, akhirnya tidur aja lah. Udah tidur lagi. Insya Allah kagak ada, udah tidur lagi aja. Mau tidur tuh, habis udah tidur tuh, jadi tidur ngederet bang, ngederet gini. Selang sejam atau 2 jam lah kita habis ngobrol-ngobrol kayak gitu. Itu ada yang ngetok-ngetok kaca lagi bang. Pas dibuka, ini mau bukan kali, ini mau orang apa tetangga apa gimana. Mau Ucok dibuka, itu dia lagi nyengir bang, senyum. Itu giginya pada nggak ada semua. Giginya nggak ada semua. Ini belah nih. Ininya belah. Dari situ baru kali itu gue ngeliat cowok pingsan.
Ucok langsung pingsan, jatuh. Langsung gue manggil nyokapnya kan, bu, Ucok pingsan bu. Lah emang kenapa? Nggak tahu, dia tadi habis buka jendela langsung pingsan. Habis pingsan gitu, dia kerasukan sakum gitu bang, kayak kerasukan bang. Sakit, dada gue sakit gitu bang. Pas dia dipanggil sama orang pintar itu kan, nyokapnya udah panggil sama Pak Kiai aja, biarin dia ngurusin gitu kan. Ucok tuh bilang sakit, dadanya sakit, kenapa gitu kan? Sakit dada gue. Biasanya pas Pak Kiai datang itu ternyata itu almarhum yang ngerasukin dia. Terus ada pesan-pesan apa lagi? Lu kalau nongkrong jangan lupa sama gua, nggak ngajak-ngajak gua lu begitu. Tapi kan lu udah beda alam gitu, maksudnya kan udah beda alam. Pokoknya enggak, gua mau pengen nongkrong terus. Jadi itu pengen nongkrong terus. Gua mau pokoknya pengen nongkrong terus. Nah, akhirnya sama Pak Ustadz kan udah dikasih air tuh sembuh. Kasih sembuh. Terus pas besokannya udah gua nggak tahu, Ucok tuh nggak sekolah. Ke sekolah kita datanglah ke rumahnya. Ternyata Ucok lagi sakit. Jatuh sakit di situ. Nah sakit juga, dia panas banget kan, nggak tahu sakit apa, panas banget. Jadi kalau tidur tuh ngigo sakum begitu terus. Sampai ke bawah gitu ya? Iya, sampai ke bawah begitu. Nah dari situ udah sama Pak Kiainya tuh diiniin lah gitu, maksudnya ini ada apa gitu kan. Diobatin itu ya? Diobatin ada apa, ternyata sakumnya itu terus ngikutin dia terus. Karena kan semasa hidupnya dia emang deketnya sama Ucok gitu kan. Deketnya sama Ucok. Kalau sama gue nggak terlalu deket kalau lagi di luar doang. Terus singkat waktu udah dikasih air sama Pak Kiainya, udah mendingan ya udah dari situ dia sembuh gitu. Sembuh. Akhirnya dia cerita awalnya tuh pas kecelakaan itu dia mimpinya tuh sakum tuh udah di kamar mayat, tapi selama 1 hari itu belum ada yang tahu keluarganya. Karena kan temennya ini kan belum sadar, jadi nggak tahu ini posisinya gimana gitu. Rumahnya di mana. Akhirnya temennya ini sadar, itu ketolong. Akhirnya sakum diurus. Akhirnya udah, ya udahlah mau gimana lagi gitu kan. Dari pas dikasih air sama Pak Kiai itu udah mendingan dia. Normal udah ya? Normal. Sakit-sakit gitu ya? Nah dari situ gue berpikir baru berpikir, oh ternyata orang yang meninggal kecelakaan tuh emang gak wajar gitu. Jadi ibarat kata arwahnya mudah di sama yang maha kuasa gitu kan. Tapi sosok yang nyerupain itu tuh yang bikin gencar itu kan. Entah jin, entah itu sih yang lebih beli horor lagi ya itu doang. Yang gua nggak nyangka gitu kan. Yang gua anterin tuh siapa selama ini gitu. Sebelum gua tahu dia meninggal tuh gua nggak, ini siapa gitu. Itu yang gua shock banget itu. Nah nih bang, temen lu yang ngeliat katanya lu ngobrol bertiga gitu kan, berdua gitu. Padahal lu ngeliatnya bertiga. Emang sudut pandang orang kayak gitu kali bang? Kalau setahu gue sih emang sudut pandang orang kayak gitu. Ngeliat lu berdua doang, tapi lu ngerasanya bertiga gitu. Tapi lu nggak curiga bang waktu itu? Enggak. Karena temennya Ucok ini nggak langsung ngomong lu ngobrol sama siapa gitu kan, enggak. Jadi dia taunya gue ngobrol sendiri aja. Kayak orang gila. Padahal gue ngobrol sama sakum, almarhum. Tapi lu nggak ngerasa kalau itu bukan orang gitu? Enggak. Cuman dia bilang karena lagi sakit kan mukanya agak pucat. Biasa aja orang minum kopi, minum teh, gelas diangkat biasa. Iya, yang lihat kayak gitu ya. Karena gue nggak tahu dia udah meninggal apa kan nggak tahu. Itu yang bikin gue shock itu ya. Gue berdua sama Ucok ini sering nganterin dia ke rumah sakit. Oke sob, mungkin sekian nih kisah pengalaman horor yang dalam sama Bang Asep ini atau Bang Aden ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Jadi balik lagi, dimanapun kita berada, kemanapun kita berada, jangan lupa selalu baca doa dan selalu beribadah kepada Tuhan yang Kuasa. Dan lagi-lagi nih buat teman-teman, jangan lupa mandi pagi. Semangat para kaum mandi pagi. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, makasih banyak Bang Asep ya. Thank you. Dadah.